Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlilhu fala mudilla lahu wa la yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih kepada seluruh audiens yang menyempatkan waktunya untuk hadir dalam PKM pekan keempat. Pada PKM hari ini, kita akan membahas tentang hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Sebelum memulai pemaparan materi, saya akan memperkenalkan pemateri yang akan memaparkan materi pada hari ini. Yang pertama ada Nisa Ria Aulia. Yang kedua Nurul Rabiatul Adawiyah. Yang ketiga Doni Rukmara. Yang keempat ada Ahmad Hafiz. Dan yang kelima ada Windy Eka Putri. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, langsung ke materi yang pertama yang akan dibawakan dan disampaikan oleh saudari Nisa Ria Aulia. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Yuyun. Untuk materi pertama, kita akan membahas tadi tentang hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita ketahui teman-teman semua bahwa setiap kejadian yang terjadi di dunia ini pasti semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada sebagian kecil kaum muslimin bahwa wabah atau penyakit menular itu tidak ada. Jadi mereka percayai bahwa tidak ada yang penyakit menular. Ini atas dasar teman-teman itu adalah an Abi Hurairah qala nabiyyu la adwa wa dan tiaroh atau merasa sial dengan burung dan sejenisnya, dan saya menyukai ucapan yang baik. Katanya bertentangan kenyataan yang ada, di mana melihat sekali dan juga ketika sekarang pandemi COVID-19 ini gitu, dan sangat banyak alaihi wasallam juga bersabda, Tani Abdullah bin Muhaddatsana Hisham bin akhbarana Maruz Zuhri an Abi Salamah radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala safara wala hamah faqala a'rani ya Rasulullah fama balul ibi takunu fir ramli ka'adhiba'u fayukhalituhal ba'irul ajbarul fajribuha al-awwal rawahul Bukhari. Kepadaku Abdullah bin mengabarkan kepada kami dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada dua penyakit menular, tidak ada burung hantu. Orang laki-laki Arab Baduy berkata,
"Wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis mencampurinya, kemudian menjadikannya berkudis?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Siapakah yang pertama kali menularkannya?" Hadis riwayat Bukhari nomor 5770. Cukup sekian pemaparan hadis dari saya. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Saudari Nestari Aulia atas materi pertama yang disampaikan. Yang kedua, yakni disampaikan oleh Saudari Nurul Robiatul Adawiyah. Padanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya masih tentang penyakit menular adalah dan kehendak Allah. Perlu diketahui ada dalil-dalil lain yang menunjukkan bahwa ini juga mengakui adanya penyakit menular. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yuridu mumridu ala musyih." Yang artinya, janganlah unta yang sehat dicampur dengan unta yang sakit. Hadis riwayat Bukhari. Dan sabda beliau, "Firo minal majjumi, firo roka minal asad." Larilah dari penyakit kusta seperti engkau lari dari singa. Hadis riwayat Muslim. Maka kompromi hadis ini maksud bersama yang menafikan penyakit menular. Penyakit tersebut tidak menular dengan sendirinya, tetapi menular dengan kehendak dan takdir Allah. Penjelasan hadis. A2 adalah keyakinan penjangkitan penyakit dan menular dengan sendirinya tanpa kehendak dan takdir Allah. Maka Rasulullah SAW mengadakan yang sakit kepada orang sehat itu dengan kehendak Allah dan takdirnya. Piaroh adalah merasa bernasib sial atau meramal nasib buruk karena melihat terbangnya jenis burung tertentu atau binatang lainnya. Mendengar suara atau isyarat lainnya. Ini juga termasuk keyakinan jahiliyah yang ditiadakan oleh Rasulullah SAW. Sabdanya, tidak ada tiaroh atau kesialan, bahwa kesialan itu terjadi apabila Allah kehendaki menimpa seseorang dan menakdirkannya. Terima kasih. Pembahasan sekarang saya kembalikan kepada moderator. Oke, materi 2 telah tersampaikan. Dan sekarang menuju materi ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Doni Rukmara. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutan dari ada plural dari kata hawam yang berarti binatang yang berbisa, atau dikatakan juga binatang melata yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena diri mereka sendiri, melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendaki binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenainya. Supaya Bintar menyebutkan bahwasannya orang Arab pada masa jahiliyah mengatakan apabila ada seorang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hamah, yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya. Seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Apabila telah dibalaskan dendamnya, dia akan pergi. Jika tidak, maka dia akan tetap tinggal. Sedangkan Al-Kaffas berkata hamah adalah seekor burung malam, yaitu burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai pertanda kesialan.
jika hinggap di rumah seseorang, maka dia akan berkata, celakalah aku atau salah satu penghuni rumah. Maka maksud kalimat lahamata dalam hadis adalah tidak ada pertanda kesialan dengan adanya burung hantu dan sejenisnya. Jadi cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Dani Rukmara. Selanjutnya, materi keempat yang akan disampaikan oleh Ahmad Hafiz. Dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Safar adalah bulan Hijriah. Posisinya pada bulan ini yaitu setelah bulan Muharram. Nah, orang-orang jahiliyah beranggapan bahwasanya bulan ini membawa nasib sial atau tidak menguntungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingkari adakannya. Milik Allah dinyatakan di dalam dan keburukan dengan kehendaknya dan terinya serta juknya. Bukan semata-mata safar maka pasti akan sial. Hadis ini juga menceritakan seorang yang kepercayaan tentang unta sehat yang tular dari unta lainnya yang berkudi. Dulu orang Arab meyakini adanya penyakit menular yang menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat. Ini merupakan waham jahiliyah. Mereka meyakini yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat maka akan membuat mereka sakit. Namun syariat menafikan hal tersebut. Maka ketika orang Baduy bertanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, siapakah yang pertama kali menularkannya? Ini adalah jawaban yang sangat retorikal dan jelas. Kesimpulannya, dari mana datangnya penyakit kudis pada yang menularkannya? Jika jawabannya dari unta lain, maka akan terjadi rangkaian mata rantai yang berturut-turut tanpa adanya titik temu. Begitulah sesungguhnya yang melakukan itu semua dialah yang Maha Kuasa, Sang Pencipta. Atas segala sesuatu dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya serahkan pada moderator. Terima kasih kepada Saudara Hafiz. Selanjutnya materi yang terakhir akan dibawakan oleh Windy Eka Putri. Silahkan. Terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang terakhir yaitu ada hikmah pelajaran yang dapat kita petik daripada hadis di atas yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Jadi Islam menetapkan penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan terdekatnya. Dahulu orang-orang yang punya menular karenanya. Dengan hadis ini, Nabi membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya penularan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui hadis ini, Rasulullah mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jadi bahwa penyakit itu bukan tertular kepada orang di sekelilingnya melalui penyakitnya, tetapi juga atas kehendak Allah bahwa penyakit itu bisa tertular. Seperti pada kasus pandemi COVID-19 yang melanda di dunia,
sebaiknya kita harus taati aturan dari pemerintah dengan melakukan physical distancing atau jaga jarak, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjalani pola hidup sehat dengan makan, tidur, dan olahraga yang teratur. Karena taat kepada ulil amri merupakan perintah Allah seperti yang termaktub dalam Quran Surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanazatu antum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul tum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran, dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu dan lebih baik akibat. Terima kasih disampaikan kami kepada moderator. Oke, terima kasih. Materi semuanya sudah disampaikan. Sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Kepada audiens yang kurang paham dalam materi hari ini bisa ditanyakan kepada pemateri-pemateri yang tadi membacakan materinya. Izin menjadilah pertanyaannya, ketika terjawab virus corona COVID-19, seperti apa cara pemerintah mengatasinya? Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular disebutkan bahwa upaya penanggulangan wabah meliputi pertama, penyelidikan epidemiologis, yaitu menganalisis tentang penyebaran, pola, dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu. Yang kedua, pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina. Yang ketiga, pencegahan dan pengabalan. Yang keempat, pemusnahan penyebab penyakit. Dan yang kelima, penanganan jenazah akibat wabah. Bagaimana Teh Sabilah jawabannya? Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Nurul. Ya, sekarang membahas tentang bagaimana sih pemerintah itu menangani kasus COVID. Jadi sejauh ini pemerintah kita khususnya di Indonesia gitu ya sudah sangat baik untuk menangani kasus COVID ini. Yang pertama itu giat untuk memberitahu bahwa kita harus menggunakan masker, untuk selalu mencuci tangan, untuk selalu menjaga jarak, itu giat disampaikan di televisi, di media sosial, bahkan di spanduk-spanduk. Nah, ya terus yang
gampangnya ya, kalau misalkan yang kedua itu ada kita harus rapid test, swab, terus divaksin, itu langkah-langkah pemerintah untuk mengurangi COVID ini. Dan sekarang nih, kita kan mau Lebaran ya, jadi pemerintah itu melarang kita itu untuk mudik, untuk pulang kampung. Jadi itu salah satu pemerintah untuk mengurangi COVID. Selanjutnya ada pertanyaan nih dari Ocep Kurniadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, penyakit menular adalah takdir kehendak dari Allah. Lalu bagaimana cara kita agar tetap ikhlas dalam menghadapi cobaan yang Allah kasih sama kita? Misalkan kita mengidap penyakit menular. Oke. Untuk mempersingkat Langsung saja waktu, dijawab izin menjawab oleh ya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk ikhlas menghadapi cobaan yang Allah kasih, misalkan kayak berupa penyakit menular. Jadi pasti setiap muslim, kita semua pernah mengalami yang namanya ditimpa cobaan yang Allah kasih. Mulai dari kesenangan mungkin, terus misalkan kayak bisa juga cobaannya berupa kesenangan, misalkan mulai dari kehilangan seseorang yang kita cinta, kita tertimpa musibah bencana alam seperti itu. Jadi kita sebagai seorang hamba Allah memang tidak akan luput dari berbagai macam cobaan berupa kesusahan ataupun kesenangan. Seperti juga terdapat dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 35, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi maksudnya kami menguji semua kaum muslimin, manusia, terkadang dengan bencana dan juga terkadang dengan kesenangan, agar kami melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang serta siapa yang bersabar dan yang berputus asa. Allah memberikan cobaan itu tidak semena-mena. Jadi Allah mengetahui siapa saja yang ketika ditimpa cobaan, baik berupa kesenangan atau musibah, siapa saja yang tetap bersabar atau berputus asa, atau juga siapa saja yang tetap bersyukur ataupun ingkar. Jadi tetap selalu ikhlas seperti yang telah dijelaskan pekan sebelumnya, bahwa kita harus salah satu ikhtiar lakukan ketika kita tertimpa diberikan berupa cobaan, yaitu tetap selalu ikhlas, bersabar, bahwa kita diberikan cobaan tidak mungkin keluar dari batas kemampuan kita. Seperti itu. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sekarang ada pertanyaan dari Siti Herawati. Assalamualaikum. Izin bertanya, tadi saya masih agak kurang paham sama yang tadi dijelasin. Bagian kata penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat. Itu maksudnya gimana ya? Terima kasih sebelumnya. Oke, izinkan kami untuk berdiskusi untuk menyampaikan jawabannya.
izin menjawab ya. Buat Teh Hera, jadi memperjelas lagi dari hikmah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tentang bahwa penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Ada kalimat yang kurang dimengerti, yaitu bagian penyebab penyakit bukanlah berasal dari yang sakit, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat. Ya, jadi kita kan beranggapan bahwa orang yang sakit tertular juga dari orang yang pernah mengalami sakit tersebut. Jadi, seperti hadis itu bahwa Rasulullah memperjelas gitu bahwa yang sakit itu bukan sepenuhnya tertular dari yang sakit juga kalau tidak ada izin dari Allah gitu teh, dari yang menciptakan sakit, dari yang menciptakan sehat. Jikalau seorang itu sakit, terus ada seorang sekelilingnya juga ikut sakit. Jadi kalau tidak ada kehendak atau izin dari Allah, seorang itu tertular. Jadi tidak akan tertular penyakitnya seperti itu. Bagaimana Teh? Iya Teh, bisa dipahami. Makasih ya Teh. Iya, terima kasih. Kembalikan kepada moderator. Oke, sudah ada 3 pertanyaan yang masuk. Waktu semakin sore, kita untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini. Jadi semuanya, penyakit apapun itu datangnya dari Allah, kehendak Allah. Jadi kita harus bisa ikhlas, harus bisa sabar untuk menerimanya. Terima kasih semuanya ya, partisipan. Terima kasih pemateri yang sudah menyampaikan, partisipan yang sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi enggak? Boleh. Bentar, Windy. Bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kakak Doni. Terima kasih. Minggu depan.